Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan merupakan sebuah kata yang sangat sering kita dengar, dan suatu perintah yang disebut dalam kitab suci untuk dijalankan oleh umat manusia. Pertobatan adalah berbalik dari situasi berdosa menuju kehidupan yang lebih baik dan menjauhi dosa. Perintah ini mudah diungkapkan, tetapi tidak mudah untuk dihidupi. Nabi Yunus diutus oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seruan pertobatan itu sampai ke telinga raja. Maka seluruh kota diperintahkan untuk bertobat. Oleh karena itu, Allah berbalik dari murkanya dan menerima pertobatan orang-orang Niniwe. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah menanggapi permohonan umatnya yang bertekun dalam doa dan mau memperbaharui diri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil, yang dimaksud dengan angkatan yang jahat ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menuntut tanda-tanda dan mujizat untuk memuaskan keingintahuan mereka. Mereka hanya ingin menyaksikan keajaiban dan hanya mengaguminya semata, tanpa kemauan dan kesungguhan untuk mengakui, percaya, dan berserah kepada Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus membandingkan mereka dengan penduduk Niniwe. Saudaraku yang terkasih, hanya dengan mendengarkan seruan Yunus, penduduk Niniwe yang sangat jahat, hina, dan tidak peduli tentang Allah, mau bertobat dan mengakui kesalahannya, kemudian berbalik kepada Allah. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat itu malah menuntut tanda-tanda dan mujizat dari Yesus hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang yang diperbudak oleh kesombongan rohani, merasa paling benar, merasa paling suci dari orang lain, dan merasa menjadi orang-orang pilihan
di antara bangsa yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang bertanya, apakah Allah mau mengampuni kita yang mau bertobat? Sebenarnya pertanyaan ini salah. Seharusnya yang patut ditanyakan ialah, apakah kita mau bertobat dan kembali kepada Allah dengan memperoleh kehidupan baru, atau tetap berdosa dan terpuruk dalam kehinaan? Namun terkadang kita senang sekali menunda, bahkan mengabaikan sikap tobat karena ketegaran hati. Saat manusia menempatkan dirinya lebih dari sesamanya, ia dikuasai oleh dosa kesombongan. Ia harus bertobat, menyadari dan mengakui bahwa kerahiman Allah lah yang memungkinkan ia mampu menikmati semua kelebihan itu. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita yang mau bertobat, sebab Ia adalah kasih yang maha rahim dan yang empunya hidup yang kekal. Percayalah, tidak ada pengampunan tanpa kerelaan hati dalam memohon rahmat pengampunan itu dari Allah. Ya Allah yang maha rahim, bantulah kami untuk semakin peka melihat tanda-tanda kehadiran-Mu dalam hidup ini, sehingga kami semakin memperoleh pengampunan dan keselamatan kekal daripada-Mu.